Ya. Jadi cirinya wafi, setia, makna tasawufnya adalah istiqomah di dalam cinta dan pengertian. Dampak ruhaninya itu tidak pernah berpaling, tidak pernah selingkuh dari Allah gitu ya. Nah ini. Zaki, hati yang cerdas, itu hati yang bersih dan memiliki ketajaman secara batinnya, maka dampak rohanianya kemudian dia mudah menangkap isyarat-isyarat ilahiyah dalam wujud firasat tadi. Lalu kalau amalnya zaki, suci, maka amalnya itu murni ikhlas lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah semata. Sehingga dampaknya adalah semua amal yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan, itu adalah ekspresi dari cintanya kepada Allah. Bukan mencari ya pandangan manusia terhadap. Nah, ini makalah ini menekankan bahwa ma'rifatullah bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi di situ ada transformasi, perubahan, ya, menjadi lebih baik dalam hal apa? Komitmen, kesetiaan, wafa, kejernihan hati, ya, qalbun zaki, lalu kemudian amal, ya, ada transformasi perubahan yang lebih baik di dalam amal kita, ya, amalun zakiyun tadi. Seorang arif adalah pribadi yang utuh secara spiritual, yang hidupnya menjadi cermin dari kehadiran ilahiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita, untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan di bawah iman. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai di makalah 52, ya, di bab as-sulasi di kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin selama 2 kali pertemuan ya saya tidak bisa hadir karena ada tugas profesional untuk melakukan penelitian ini keliling 5 provinsi gitu ya. Jadi mulai dari Lampung, lalu kemudian Mataram, Lombok, lanjut ke Makassar, dan pekan kemarin di Banjarmasin, tinggal satu lagi, insya Allah tanggal 2 September besok berangkat lagi ke Sumatera Utara di Medan. Sehingga mohon maaf kalau senantiasa Sabtu di luar daerah gitu. Kalau Zoom gitu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi bukan Zoom sehingga nggak bisa. Mohon maaf. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya bacakan dulu kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saniyatu wal khamsun. Dan makalah yang ke-52. Qala, berkatalah Aizunnun al-Misri. Berkatalah Zunnun al-Misri yang pada makalah 51 yang lalu juga dikutip gitu ya. Masih tentang ciri dari al-arif billah, orang yang mengenal Allah.
atau mungkin orang sekarang menyebutnya sebagai wali begitu ya, wali Allah. Nah, apa yang beliau katakan di makalah yang ke-52 ini ya, al-arifu billahi ta'ala wafiyun ya. Al-arif billah, orang yang ma'rifatullah atau orang yang mengenal Allah sudah pada makom ma'rifatullah, itu adalah orang yang wafiyun. Wafiyun ya, bentuk verbal nonnya itu al-wafa. Wafa itu artinya menepati ya. Wafiyun berarti secara literal, secara bahasa artinya adalah orang yang menepati, selalu menepati ya. Menepati apa? Ya. Imam Nawawi memberikan penjelasan ai bi ahdillahi ta'ala, menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa yang berbeda, kita pahami orang yang memiliki kesetiaan, loyalitas yang tinggi terhadap ya, sumpahnya kepada Allah. Ya, ketika kita bersahadat, itu kan sesungguhnya kita sedang menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya, ketika kita masih menjadi janin yang sudah Allah tiupkan ruh di dalam jasad kita, janin kita itu, lalu kemudian kita melakukan perjanjian azali, di mana Allah meminta kesaksian kita, minta sumpah kita dengan pertanyaan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, para janin itu mengatakan, bala syahidna, iya, kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Maka secara nggak langsung itu adalah perjanjian azali, ahdun, ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita, siapapun kita, ketika kita dilahirkan sesungguhnya sudah membawa perjanjian azali itu. Ya, yang kemudian mewujud di dalam apa yang disebut sebagai fitrah ilahiyah. Ya, fitrah kebertuhanan. Ya, hanya saja lingkungan yang kemudian menjadikan kita ini Nasrani, kita ini Majusi, kita ini Yahudi atau Muslim. Nah, jadi sesungguhnya setiap kita sudah memiliki ikatan, ya, perjanjian. Ya. Ada ahdun, perjanjian antara kita dengan Allah. Maka seorang yang arif billah itu adalah orang yang wafiyun, selalu menepati atau memiliki loyalitas kesetiaan yang utuh, ya, tak terbeli begitu ya, dengan perjanjian kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bi an adda awamirallahi ta'ala, di antara contoh dari ya wafiyun itu, al-wafa itu, loyalitas kesetiaan, selalu menepati perjanjian dengan Allah itu, di antara contohnya adalah ya ada awamirallahi ta'ala, selalu patuh taat melaksanakan awamir, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbuat baik, kita mentaati Allah, ya, menuruti segala perintahnya, itu bukan sekedar kewajiban gitu ya. Tetapi di situ adalah bukti loyalitas kesetiaan kita kepada perjanjian yang sudah kita bangun antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang arif billah itu tidak peduli gitu ya, apakah dia berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan atau tidak. Ya, bahasa Jawanya apa? Nureken begitu ya. Jadi orang Jombangnya mengatakan nggak paten gitu ya. Apakah itu mau orang yang dibaiki kemudian juga berbuat baik dengan kita atau tidak, itu nggak peduli. Karena itu adalah ekspresi ya ketaatannya, loyalitasnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wafiyun ya. Jadi al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Seorang arif billah, ya, ciri utama yang lain selain 3 kemarin yang disebut di dalam makalah yang ke-51, yang pertama di sini ya, karakter yang lainnya adalah wafiyun.
memiliki loyalitas, kesetiaan yang selalu menepati ya perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, wa qalbuhu zakiyun. Ya. Qalbuhu, dan hatinya itu zaki. Zakiyun dalam bahasa Arab secara literlek artinya apa? Cerdas. Ya, cerdas. Ya, kalau zaka itu artinya kecerdasan. Zakiyun itu artinya cerdas. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan di sini dengan kata sari'. Sari'un itu artinya cepat. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk fi'il amr, wasari'u ila maghfiratillah. Dan bergegaslah, cepat-cepatlah menuju ampunan Allah. Itu dari kata sari, seakar dengan kata sari'un. Nah, sari'un. Ya, itu cepat artinya. Nah, apa maksudnya? Dia memiliki hati yang cepat paham, gitu ya. Cepat mengerti akan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia cepat memahaminya. Nah, bisa bermakna luas ya, sari'un. Hati yang memiliki kebersihan, nanti kita coba akan bahas lebih jauh. Zakiyun. Ya, jadi hati itu kan kata qalb ya, itu juga menjadi satu potensi bagi manusia untuk berpikir sebenarnya. Ya, jadi tidak sekedar akal gitu ya. Tetapi qalb itu juga punya potensi bagi kita untuk kita berpikir. Zaki, dengan rasa yang dimiliki. Ya, intuisi itu ada di sini. Ya. Tapi kalau intelektualitas ada di akal. Maka dua-duanya adalah potensi berpikir. Ya, ini. Maka disebutkan ini wa qalbuhu zakiyun. Nah, ya, sari'un, cepat paham, cepat mengerti. Gitu. Ya. Nah, sehingga muncul kemudian dari sini nanti ada firasat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya bersih. Nah, ini nanti coba kita akan eksplorasi lebih dalam. Wa amaluhu lillahi zakiyun. Kalau tadi yang pertama zaki pakai zal, lalu yang kedua zaki, ya. Dan amalnya teruntuk Allah itu bersih. Zakiyun seakar dengan kata zakat. Apa artinya zakat? Ya, mensucikan harta kita yang enggak jelas-jelas. Kita sucikan dengan kita keluarkan bagian yang bukan menjadi milik kita. Itu zakat. Ya. Zakiyun subjeknya, ya, itu artinya suci. Dan semua perbuatan yang dilakukan itu suci, bersih lillahi ta'ala semata. Tidak bercampur dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ini makna literleknya begitu atau makna lainnya. Tetapi Imam Nawawi memberikan penjelasan di sini salihun wa amaluhu lillahi salihun zaidun fi kulli waqtin. Dan amal perbuatannya itu teruntuk Allah salih, bisa juga dimaknai sebagai saleh, saleh. Ya. Saleh itu berarti baik, ya. Zaidun yang terus bertambah fi kulli waqtin, pada setiap waktunya. Tapi soleh juga bisa bermakna bersih, zakiyun tadi. Jadi boleh dimaknai bersih dalam arti tulus, ikhlas lillahi ta'ala semata, yang keikhlasannya terus bertambah setiap waktu, juga bisa dimaknai sebagai ekspresinya. Bahwa amal yang ikhlas itu adalah amal yang soleh, ya, yang baik, di mana kebaikan itu terus bertambah setiap waktu. Kualitas amalnya itu, kualitas kebaikannya semakin bertambah-tambah setiap waktu. Semakin tua usianya, semakin baik amalnya. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amal. Ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang semakin panjang usianya, semakin hasan, semakin baik amalnya. Tidak kok semakin tua semakin kemaruk, semakin
semakin tua-tua keladi begitu ya. Lagunya siapa itu? Yang seumuran dengan saya pasti ini. Anggun Cicasmi gitu ya. Sebelum hijau ke Prancis gitu ya. Jadi salihun zaidun fi kulli waktin. Semakin baik. Artinya apa di sini? Ada proses belajar sebagaimana Rasulullah pernah bersabda gimana? Ya. Gimana Rasulullah pernah bersabda? Barang siapa yang semakin harinya semakin baik, dialah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat yang ke-52 yang diambil dari perkataan Zunnun Al-Misri. Siapa Zunnun Al-Misri sudah pernah kita bahas ya di nasihat 50 sebelumnya gitu ya. Beliau mengatakan ya di makalah ini tentang 3 kualitas seorang arif billah yang mudah-mudahan ini menjadi satu ukuran idealitas yang bisa kita belajar gitu ya untuk mencapainya. Tentu tidak mudah, tetapi minimal kita punya idealitas itu penting agar ada fokus arah yang bisa kita tuju. Al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Seorang arif billah itu selalu setia, punya loyalitas tinggi, menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu zakiyun, hatinya cerdas, cepat paham, cepat mengerti ya akan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang gitu ya. Enggak lemot begitu ya. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya bersih. Ya, amalnya bersih, suci lillahi ta'ala semata. Nah, mari coba kita bahas lebih jauh Bapak Ibu. Jadi makalah 52 ini sama dengan makalah 51. Jadi memberikan gambaran tentang karakter seorang yang arif billah. Kalau kemarin 51 ada 3 ciri, ya maka ini juga ada 3 karakter lain. Ya. Nah, seorang arif billah yaitu hamba yang telah mencapai maqam ma'rifah atau pengenalan hakiki terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam tasawuf seorang arif billah itu orang yang mengenal Allah itu arif billah tidak sekedar tahu tentang Allah begitu. Semua orang tahu. Bahkan orang kafir pun tahu tentang Allah begitu ya. Tapi ya, orang arif billah itu tidak sekedar tahu, tetapi bisa merasakan kehadiran Allah secara batiniah. Kalau di makalah yang kemarin selalu dihiasi batinnya itu dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zahirnya selalu muzayyinun, dihiasi dengan muhasabah. Selalu dengan refleksi, kontemplasi, mengukur, mengevaluasi diri. Nah, itu orang arif billah. Jadi fokus dalam hidupnya itu tidak mau kehilangan rasa ma'iyah, selalu bersama Allah. Ya, merasakan kehadirannya secara batiniah gitu ya. Tapi tidak anjur kemudian melebihi batas itu. Allah sudah menyatu dengan diriku. Siapa kamu? Ya Allah gitu ya. Anal haq ya, enggak juga begitu gitu ya. Itu sudah keluar batas gitu ya. Nah, ini seorang arif billah. Lagi-lagi makalah ini sebenarnya menjelaskan tentang kualitas karakter al-arif billah ini. Ya, yang pertama al-arifu billahi ta'ala wafiyun, selalu menepati dalam penjelasan Imam Nawawi, setia dengan janji kepada Allah seperti melaksanakan segala perintahnya atau menjauhi segala larangannya. Yang tadi sudah saya singgung begitu ya, bahwa semua kita itu sudah terikat perjanjian. Ya, ahdun, ya, janji. Atau dalam bahasa yang lain, janji itu kan berarti mengikat ya. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Dalam bahasa yang lain disebut dengan akdun. Makanya namanya aqidah. Itu dari kata yang sama dengan akdun. Ya. Aqada. Kalau ini ahada. Ya, ahadun pakai ha. Ya, itu artinya janji. Janji itu sama dengan akdun. Ya, pakai qaf. Yaitu ikatan yang mengikat kita.
Maka disebut dengan akidah. Ya, akidah kita menggambarkan ya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya Tuhan kita, la ilaha illallah, dan itu mengikat kita. Maka disebut dengan akidah. Maka seorang muslim yang merasa bebas, sebebas-bebasnya, berarti akidahnya nggak penuh, nggak utuh. Karena baru la ilaha, baru gitu. Tidak ada Tuhan, ateis berarti. Kan gitu tak? Padahal ada ikatan di situ, illa, kecuali Allah. Kecuali itu artinya mengikat hanya kepada Allah. Dan itu yang kemudian kita saksikan sebagai perjanjian azali kita. Qalu bala syahidna. Maka kalau kita merasa sendirian, ada kesempatan berbuat maksiat, lalu kemudian kita lakukan itu, mungkin melalui HP kita dan sebagainya. Ya, sadar kita, Allah mengawasi saya. Gitu. Nah, di situ pertaruhannya. Apakah kita akan melanjutkan mengakses barang-barang yang nggak gena itu, atau kita, iya Allah selalu mengawasi, tapi ini mubazir ini. Berarti kan kita menduakan berarti. Betul Bapak Ibu ya? Kita mengakui Allah mengawasi kita, tetapi kita berani kemudian apa? Berani melanggar janji itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat itu. Maka kita sebenarnya sudah menduakan Allah dengan ya mengikuti ikatan hawa nafsu kita. Dalam bahasa yang lain, secara ekstrim disebut apa itu? Kalau mengingkari adanya Tuhan namanya kafir, kalau kita menduakan Tuhan namanya musyrik. Maka orang yang berbuat maksiat itu sesungguhnya dalam bahasa yang ekstrim, ketika kita berbuat maksiat, itu kita tahu bahwa Allah, berarti mengakui kan Allah melihat kita. Tetapi kita juga menafikan itu. Kita justru mengikuti tarikan hawa nafsu kita. Berarti kita telah memusyrikkan Allah dengan hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran itu juga disebutkan kan, betapa banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya. Gimana Pak Ustadz? Ilahahu hawahu. Ya. Tidakkah engkau menyaksikan, melihat? Ya. Ada orang-orang yang ittakhadha hawahu, mengambil, menjadikan hawa nafsunya ya, sebagai Tuhannya. Nah ini. Nah jangan sampai kita terjebak begitu. Tentu ini tidak mudah. Ya, mending orang kafir kan kalau gitu. Dia memang nggak mengakui adanya Tuhan, sehingga dia melakukan maksiat yang memang dia hanya ngikuti hawa nafsunya. Nah kalau kita ini kan sudah mengikrarkan diri, sudah kadung punya perjanjian, kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, implikasinya Allah selalu mengawasi kita. Ada muraqabatullah di situ. Tapi kita akui ada muraqabatullah, Allah mengawasi kita, tetapi kita juga mengikuti hawa nafsu kita. Maka berarti di atas orang kafir. Kan begitu Bapak Ibu ya? Bahasa ekstrimnya, kan begitu tuh. Bahasa ekstrimnya. Nah, ini tidak perlu kemudian menunjuk orang lain. Tunjuklah diri kita masing-masing. Ketika kita berbuat maksiat, sesungguhnya kita sedang mencederai akidah kita, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita seorang lelaki melakukan akdun nikah, ya, ijab qabul itu, qabiltu nikahaha wa tazwija, itu kan berarti mengikatkan diri dengan ikatan yang suci, yang kuat. Jadi selain kata akidah, akdun itu juga dipakai dengan ikatan pernikahan, akdun nikah. Dalam Al-Quran disebut dengan mitsaq ghalidz, ikatan yang kuat. Ya. Sebelumnya dia bukan siapa-siapa, yang kita melihatnya saja tidak boleh. Nah, tiba-tiba kemudian karena qabiltu nikah, lalu kemudian menjadi ikatan yang menghalalkan semua itu. Ini kan luar biasa. Dan itu disaksikan oleh orang-orang sekitarnya, disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Itu kan berarti ada ahdun, ada perjanjian antara kita dengan pasangan kita, istri kita, dengan suami dan sebagainya. Betul Bapak Ibu ya? Lalu kemudian melanggar perjanjian itu dengan ya, menjalin kasih
membangun loyalitas baru, kesetiaan baru dengan orang lain. Nah, yang kemudian disebut sebagai selingkuh, kan begitu? Nah, sama halnya dengan itu. Berarti kita berbuat maksiat sebenarnya kita sedang menyelingkuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan hawa nafsu kita. Jadi kita pelakor juga ternyata, ya. Ya, dalam hal ini. Nah, itu. Jadi ini yang pertama, wafiyun, punya kesetiaan, loyalitas yang tinggi terhadap janji yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kesetiaan di sini bukan sekedar loyalitas lahiriah, ya. Artinya kita sholat, kita ruku, sujud, itu kan loyalitas lahiriah sebetulnya. Kalau sholat kita itu ya sekedar, apa kalau orang Jawa bilang itu, rubuh gedang, apa namanya? Ya, orang ikut ruku ya ruku, tapi sebenarnya tidak ada ruh di situ, hanya sekedar gerakan lahiriah gitu. Ada adzan ya, kita datang ke masjid, lalu sholat, itu kan loyalitas lahiriah. Tentu bukan sekedar itu, gitu. Tetapi kesetiaan batin yang mendalam, maka disebut dengan wafa, itu wafi. Jadi kesetiaan yang mendalam kepada Allah. Ya. Nah, seorang arif billah tidak berpaling kepada selain Allah. Maka ketika kita berbuat maksiat, sesungguhnya kita sedang selingkuh, sedang berpaling, ya, mencederai kesetiaan kita. Ya. Meski dunia menawarkan berbagai godaan, nah ini tantangannya di situ. Inilah ujiannya. Maka menjadi seorang muslim itu, ya, tidak sekedar mengucapkan syahadat selesai, tidak. Pasti kita akan diuji keimanan kita, kesetiaan kita dengan berbagai godaan. Nah, ini. Halo Bapak Ibu? Ya. Kan gitu dah. Nah, nih. Ia menepati janji rohanianya yang telah ia ikrarkan dalam perjalanan suluknya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita ini sebenarnya adalah perjalanan suluk itu. Apakah banyak kita hiasi dengan kita melanggar janji kita, atau dengan loyalitas kesetiaan rohaniah kita dengan Allah? Ya, dimanapun berada, ya, ya, dimanapun berada. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau itu ibadah dalam pengertian mahdo, itu kan hanya berapa persen sebenarnya dari hidup kita, ya. Coba kalau kita hitung sholat kita itu paling lama berapa sih? Taruhlah, paling bagus misalnya 10 menit lah, ya. Ya, sak sholatnya ditambah zikir wiridnya misalnya. Kalikan 5 berapa? 50 menit. Nah, kita hidup 24 jam Bapak Ibu. 50 menit itu berapa persen dari 24 jam? Sangat sedikit kan? Sangat sedikit. Berapa? Yang sari zaki kira-kira tadi berapa? Kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa persen? 50 menit dari 24 jam. Taruhlah 1 jam lah, 1 jam dari 24 jam. Kira-kira berapa ya? Kan sangat kecil sekali persentasenya. Nah, kalau kita hanya berpatokan pada itu, ya, kayaknya nggak mungkin kita akan menjadi arif billah. Artinya berarti setiap detik, makanya Imam Nawawi tadi menyebut likulli waktin, tadi zaidun likulli waktun, yang bertambah pada setiap waktunya itu berarti ada pada, ya, ibadah-ibadah non mahdo juga. Ketika kita berangkat kerja, kita niati itu dengan apa? Mencari rizki Allah sebagai wujud ibadah juga. Maka Gus Bahak mengatakan modus kesetiaan itu sesungguhnya luas sekali, begitu. Lahannya itu luas, medannya. Ya, yang itu ada pada kata kuncinya apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang itu ada pada medan begitu luas. 24 jam dalam sehari hidup kita. Itu adalah ekspresi tempat kita mengejawantahkan kesetiaan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Ya, terlalu riskan kalau kemudian itu hanya digambarkan pada loyalitas lahiriah semata. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, apapun ya kegiatan kita, mari kita upayakan itu sebagai wujud pengejawantahan wafa kita, loyalitas kita, kesetiaan kita dengan janji Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin kita coba jelaskan gitu ya. Nah, wafa ya, kesetiaan ini, menepati janji ini bisa dipahami sebagai makom spiritual ya, yang menunjukkan di situ ada istiqomah, keteguhan di dalam mahabbatullah, cinta kita kepada Allah, dan khidmah Islam, pengabdian keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata wafiyun di sini memiliki implikasi perbalonnya wafa ya, itu menunjukkan tentang tadi istiqomah ya. Istiqomah itu artinya apa berarti? Dalam bahasa sekarang apa istiqomah? Konsistensi gitu ya. Tidak sekedar konsisten tapi ada kontinuitas gitu ya, yang terus berlangsung sepanjang 24 jam dalam sehari kita. Tidak kok ya dalam jam ini kita taat, tapi jam berikutnya kita maksiat. Nggak begitu, itu berarti nggak istiqomah. Ya, dan istiqomah itu memang tidak mudah. Makanya amanu summastaqom, gitu ya. Jadi beriman lalu kemudian istiqomah di dalam imannya. Karena kalau sekedar ya saya beriman gitu ya, itu bisa yang penting sudah bersaksi, tetapi istiqomahnya itu yang tidak mudah. Maka wafa di sini itu mengandung itu. Ada istiqomah, konsistensi, kontinuitas di situ yang terus berlanjut. Lalu kemudian ada keteguhan, ya, kesetiaan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemarin kita diajarkan doanya itu, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku cinta kepadamu, mencintai orang-orang yang mencintai. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan, ya, dan amal-amal yahdini ila hubbika, yang mengantarkanku kepada cinta kepadamu. Nah, itu pada makalah yang keberapa itu? Nanti coba dilihat lagi PDF-nya ya. Jadi keteguhan dalam mencintai Allah, lalu di situ ada pengabdian, keberserahan. Ya, semua apa yang kita lakukan itu ya sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah. Ya, itu yang disebut dengan ibadah. Nah ini. Jadi wafa itu mengandung makna di situ. Ya. Maka al-arifu billahi wafiyun. Nah, ini. Dalam praktek spiritual, al-arif billah tidak tergoda oleh dunia. Ya, apapun gemebiarnya dunia ini, ia tidak tergoda, tidak goyah oleh ujian-ujian duniawi itu, dan tetap teguh dalam pengabdiannya meski dalam kesendirian, meski ditinggalkan oleh banyak orang, meski semua orang lari ke kiri, dia tetap sendirian ke kanan gitu. Ya, nggak peduli. Jadi nilai demokratis tidak ada dalam prinsip ini. Secara demokratis semua orang mengatakan ini baik, tapi dia menilai nuraninya mengatakan itu kayaknya bukan tradisi adat yang baik. Maka dia kemudian berani berjalan sendirian walaupun semua orang memilih ya tradisi itu. Nah, ini orang yang wafiyun. Makanya disebut oleh Rasulullah orang seperti ini sebagai apa Bapak Ibu? Gharib. Ya, tuba lil ghuraba, kata Nabi. Berbahagialah, beruntunglah bagi orang yang gharib. Ghuraba jamak min gharib. Orang yang aneh, orang yang asing. Yang lain pada lari kemana? Ya, dia sendirian ke sini, kan aneh. Tapi anehnya itu bukan aneh yang nyeleneh. Yang penting beda, bukan begitu. Tapi anehnya itu, bedanya itu karena teguh memegang wafa ini, janji. Halo Bapak Ibu? Ya, masih bisa dipahami ya? Nah ini. Jadi walaupun dalam kesendirian, ya dia tidak tergoda oleh itu semua.
Lalu kemudian yang kedua, wa qalbuhu zakiyun, dan hatinya itu zaki, sari, cepat, ya, paham cepat, mengerti. Kalau Imam Nawawi memberikan penjelasan begitu. Mari coba kita eksplorasi lebih jauh. Jadi apa yang disebut dengan cerdas di sini atau zaki? Jadi bukan sekedar kecerdasan intelektual ya. Makanya disebutkan di sini dengan kata qalb, bukan akal. Kalau aklun itu identik dengan akal, intelektualitas kita. Tetapi kalau qalbun atau fuadun itu identik dengan apa? Intelektualitas yang dibangun berdasarkan kejernihan dan ketajaman mata batin. Dalam bahasa makalah yang sebelumnya disebut dengan basiroh, itu. Ya, penglihatan melalui mata batin. Jadi bukan kecerdasan intelektual. Karena banyak orang yang cerdas intelektualnya tetapi tidak memiliki basiroh, tidak memiliki kecerdasan batin. Ya. Nah ini. Jadi kembali ke sini. Ya. Jadi intelektualitas bukan sekedar intelektual, kecerdasan intelektual ya, tetapi ya kecerdasan batinnya. Ya, mata batinnya itu. Yang itu apa? Mewujud dalam kejernihan dan ketajaman basiroh, mata batin. Nah ini, dan itu biasanya nggak tampak gitu ya. Nah ini. Nah, hati sang arif telah melalui proses tazkiyah. Jadi tidak karena belajar ya, belajar itu jadi orang yang pintar. Semakin kita banyak membaca, menganalisis, otak kita akan semakin cerdas. Tetapi kecerdasan batiniah itu ya, didapatkan melalui proses tazkiyah, penyucian jiwa, ya, penyucian jiwa. Selain ibadah-ibadah mahdhanya, wirid zikirnya, ya, dia dawamkan itu. Juga dia menjaga kesucian jiwanya, tidak gampang bermaksiat. Mata selalu dijaga untuk ghabdul basar, ya tak? Nah itu proses pensucian ini, sehingga menjadi bersih hatinya, jiwanya. Lalu sari tadi itu, sensitif terhadap kebenaran. Ah, ini nggak benar nih. Walaupun semua orang mengatakan ini benar, semua orang membenarkan. Tapi bagi orang yang al-arif billah, ya, dia tahu melalui firasatnya, ya, kejernihan batinnya, dia sensi. Ah, ini nggak benar nih. Nah itu sensitif terhadap kebenaran dan mampu menangkap isyarat ilahiyah. Inilah yang kemudian disebut sebagai apa? Firasat itu. Ya. Ia memiliki firasat, ketajaman intuisi, basyirah tadi, mata batinnya cerdas, yang lahir dari hati yang bersih dan dekat dengan Allah. Dalam bahasa yang lain disebut dengan apa kemarin itu? Al-uns billah itu. Ya, Allah dengan kehendaknya lalu kemudian menganugerahkan kepadanya firasat, isyarat-isyarat ilahiyah yang begitu mudah ia tangkap. Hatinya bersih, menjadi sensi terhadap itu. Ya. Dalam bahasa orang Jawa sebut dengan apa? Weruh sak durunge winalah, kadang-kadang begitu ya. Itu nggak bisa dipelajari, tapi melalui tazkiyatun nafas. Makanya jangan tertipu kalau ada kemudian jasa, ya, olah batin, gitu ya, untuk mendapatkan karomah, ilmu laduni dan sebagainya, itu pasti pembodohan. Ya, karena ini tidak bisa dipelajari. Milladunna ilma. Itu ilmu yang Allah berikan dari sisinya karena kesucian jiwanya, sehingga Allah begitu mudah memberikannya. Tidak melalui olah batin, gitu ya. Dibuka cakranya. Di mana cakra itu berada? Di bawah pusar, gitu ya. Dan lain sebagainya. Bukan itu. Nah ini. Jadi al-arif bila seringkali kemudian kita menemukan orang seperti ini memiliki firasat, ketajaman intuisi yang lahir dari hati yang bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berhati-hati, kata Rasul, dengan firasatnya orang yang beriman ini. Ya, diriwayatkan dari Abu Amamah, ya, takutlah, kata Nabi, pada firasat seorang mukmin, sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Ya, suatu ketika, ya, di majelis ilmu begitu ya,
ada seorang pemuda yang datang tergesa-gesa, terlambat masuk di majelis ilmunya Utsman bin Affan. Lalu Utsman mengatakan, ya, saya melihat di matamu, ya, ada kemaksiatan. Kaget itu pemuda, gitu ya. Kok tahu? Utsman, ya. Lalu dia mengatakan, ya Utsman, apakah turun wahyu setelah selesai kenabian, gitu ya? Gitu ya. Kok tahu dia? Ya. Ternyata pemuda itu apa? Ketika dia pergi menuju majelis itu, dia bermaksiat mata, walaupun tanpa sengaja. Dia berjalan, ada seorang perempuan yang tersingkap hijabnya sehingga kelihatan rambutnya. Pemuda itu melihat itu, ya, tentu tidak melihat sekedar melihat yang sekedarnya begitu, ya, tapi melihat yang kemudian memunculkan ketertarikan syahwatnya. Nah, kok Utsman tahu, gitu ya? Padahal Utsman berada di majelis ilmu, begitu. Makanya dia mengatakan, apakah sudah datang wahyu setelah selesai kenabian, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan firasat. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin. Nah, ini. Jadi ada orang-orang yang karena kejernihan batinnya, dia dianugerahi oleh Allah isyarat-isyarat ilahiyah, dan karena kesucian jiwanya itu, ya, dia sensitif dalam menangkap isyarat itu, sehingga bisa melihat, ya, dengan mata batinnya. Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Ya. Suatu ketika, ya, As-Suhrawardi itu di Masjid Khaif di Mina, gitu ya. Ini di makalah yang keberapa ya? Saya lupa, itu diceritakan oleh Imam Nawawi. Menyalami setiap orang yang duduk di masjid itu, sambil dipandangi wajahnya satu persatu, begitu. Orang melihat, kok aneh ini ulama besar ini, ya, As-Suhrawardi. Ngapain dia nyalami satu-satu sambil dilihat wajahnya? Lalu ditanyakan, ya, tentang apa yang dia lakukan. Dia kemudian menjawab, ya, saya ingin melihat orang-orang yang memiliki ketajaman ini. Ketika dilihat saja wajahnya itu sudah menggembirakan. Nah, itu. Nah, kira-kira kalau kita lihat orang lain, kira-kira menjemukan atau gimana? Orang lain melihat kita, kira-kira toksik nggak, Bapak Ibu? Kalau toksik, itu berarti masih jauh deh kayaknya dari kualitas al-arif billah. Apalagi kalau orang mau ketemu kita, dia udah lari duluan. Ya, ya, karena nggak ada senyumnya, lihat wajahnya saja sudah membuat kita itu membuat kita nggak bersemangat, gitu loh. Nah, seorang arif billah itu justru memancarkan cahaya kebahagiaan. Baru lihat wajahnya saja itu sudah menggembirakan. Nah, itu. Apalagi kalau dia bicara, omongannya itu betul-betul menyejukkan, menginspirasi, ya, membuat damai. Nah, ini, ya. Oke. Jadi sari zaki itu kemudian terpancar di dalam firasat ketajaman intuisi yang lahir dari batin yang bersih dan dekat dengan Allah. Ya. Syah bin Suja al-Karmani pernah berkata, menjelaskan tentang firasat ini. Rahasia orang yang firasatnya kuat, gitu ya. Ya. Beliau mengatakan, man amara zahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa kaffa nafsahu anis syahawat wa ghadda basarahu anil muharramat, ya, wa atada aklal halal lam tukhti firasatuhu abadan. Nah, ini. Barang siapa yang mengikuti sunnah, ya, amara yu'ammir itu memakmurkan usianya, zahirahu penampakan lahirianya, bittiba'is sunnah dengan mengikuti sunnah Nabi, ya, pada hal-hal yang tampak zahir, ya, nggak nyeleneh, begitu ya. Wa batinahu bidawamil muraqabah, dan memakmurkan aspek batinianya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, pada hal-hal yang tidak terlihat orang, ya, wa kaffa nafsahu anis sahawat, ya, dan berusaha menahan hawa nafsunya, ya, wa ghadda basarahu anil muharramat,
kemudian melindungi penglihatannya dari hal yang Allah haramkan, ya, wa'tada aklal halal, serta selalu konsisten makan hal-hal yang halal, ya, lam tukhti firasatuhu, firasatnya itu akan kuat, tidak pernah salah, ya, hampir tidak akan pernah salah, abadan, selamanya. Nah ini, ya, itu namanya apa? Tazkiyatun. Jadi kok ada orang nggak pernah sholat, zahirnya juga toksik dan lain sebagainya, kok punya kesaktian dalam tanda petik begitu ya? Kemungkinannya itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemungkinannya dia ya dibantu oleh, nah itu kira-kira begitu. Firasat yang tajam, yang kuat ini ada pada hati yang bersih. Ya, sekali lagi bukan pada olah-olah tadi itu, hati yang bersih, sehingga Allah mudah memberikan isyarat ilahiyahnya dan dia mudah menangkapnya. Sebagaimana Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah berkata, siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala seringnya akan mengaruniakan kepadanya firasat untuk mengetahui dosa, sehingga jiwanya tidak bisa merasakan ketenangan dan kelapangan terhadap dosa tersebut. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada seorang hamba. Artinya apa? Berbahagialah bagi kita ketika kita berbuat maksiat, kok kemudian ada ketidaktenangan dalam hati kita. Itu berarti Allah masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat. Ya. Berupa apa? Ya, sensitivitas dalam diri kita untuk menangkap isyarat ilahiyah itu. Tapi ketika kita berbuat dosa kok biasa-biasa saja, begitu ya. Hati-hati. Bisa jadi itu ya siksa dari Allah. Yang disebut dengan istilah apa itu? Mengeluh-eluhkan. Apa namanya? Ya. Istidraj. Nah, itu. Hati-hati. Ya. Nah, ini. Nah, mari kita coba lihat diri kita. Saya berbuat maksiat santai aja. Nggak ada rasa tersiksa, bahkan nyaman-nyaman aja, hati-hati. Tapi ketika berbuat kecil saja kok rasanya itu nggak nyaman. Sebelum saya minta maaf kepadanya, kayaknya nggak tenang. Nah, cepat tangkap itu. Karena itu anugerah terbaik yang Allah berikan. Ya, maka meminta maaf itu tidak sekedar perkara mau tidaknya kita. Di situ ada pergulatan. Apakah kita masih mau ya menangkap nikmat ini atau tidak? Minta maaf itu kan berat ya, berat. Karena di sini. Nah ini Bapak Ibu. Oke. Nah di dalam makam zikir, hati yang zaki, qalbun yang zakiyun itu adalah hati yang hidup, bukan qalbun mayyit, bukan hati yang mati. Senantiasa mengingat Allah, ciri-cirinya, dan tidak tertutup oleh hijab dunia. Ya. Nah, ketajaman hati atau firasat yang benar dan akal sejati sama sekali tidak dapat diraih tanpa melalui rujuk proses kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini didapatkan melalui tazkiyatun nafas. Jadi hati yang zaki itu bukan ya, hasil dari olah kita belajar, berlatih, bimbingan dan pelatihan gitu ya, tetapi melalui proses tazkiyatun nafas. Yang ketiga, kualitas yang ketiga dari seorang yang arif billah wa ahmaluhu lillahi zakiyun, pakai Z ya, pakai za, bersih. Yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi diberi syarah, amalnya itu soleh yang terus bertambah, zaidun fi kulli waktin, bertambah di setiap waktu. Nah, zakiyun dalam makna literal sebenarnya lebih pada suci ya. Nah, ada yang memahami dalam pengertian yang lain zakiyun, walaupun ada korelasinya antara zakiyun dalam arti suci dengan saleh. Ya, baik ya. Nah, amal sang arif billah bukan hanya benar secara syariat ya, tetapi murni secara batin. Betul secara syariat dia berbuat baik, saleh. Salatnya secara lahiriahnya benar, syarat rukun sunnah wajibnya benar salatnya.
Tetapi tidak sekedar itu, tidak berhenti di kebenaran lahiriah syariat itu, tetapi juga benar salihun ya fi batiniyah. Jadi benar secara batinnya, yang itu terpancar melalui apa? Keikhlasan, niat yang murni, yang jernih lillahi ta'ala, bebas dari riya, ujub, atau ada kepentingan-kepentingan duniawi. Nah ini, jadi soleh di sini benar, tidak sekedar lahirianya, tetapi juga benar secara batinnya. Batinnya itu betul-betul suci lillahi ta'ala, tidak dicampur dengan kepentingan non-ilahiyah. Nah ini. Zakiyun menunjukkan bahwa amal itu berasal dari hati yang bersih, dilakukan dengan niat yang tulus, dan diarahkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi gambaran yang tadi saya berikan itu, dia berbuat baik lillahi ta'ala, bukan karena ada kepentingan agar disayang tetangga, agar dicap oleh tetangganya sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, suka memberi. Tidak, dia memberinya karena mencari ridha Allah. Urusan tetangga kemudian mencap dia sebagai orang dermawan atau tidak, nuraikan. Bukan itu fokus utamanya. Karena mata manusia itu bisa tertipu, gitu ya. Yalah. Dan bisa berubah-ubah. Ya. Kalau Anda sering memberi, maka akan dicap dermawan. Tapi sekali tidak memberi, bisa berubah. Padahal bisa jadi pemberian Anda berikan kepada orang yang lebih membutuhkan dari dia. Wong wis gak loman saiki. Padahal baru sekali tok nggak beri. Coba, begitu rentannya penglihatan manusia. Pandangan manusia itu begitu rentan, mudah berbolak-balik. Nah, kalau kita kemudian berbuat baik, karena itu yang kita cari, terlalu konyol kita kan? Karena manusia susah konsistennya. Nah, ya. Kebaikan sepanjang masa bisa hilang, atau ibaratnya gimana? Ya, gimana itu ini? Ungkapan dalam bahasa kita itu biasanya apa? Kekeringan sepanjang masa, panjang itu bisa terhapuskan karena hujan. Biasanya itu ngamuan, biasanya muwedit, tiba-tiba kemudian memberi Anda, itu kemudian bisa berubah pandangan kita. Tiba iya HP ya wong kuwi ya. Iya tak? Padahal sudah sekian lama dia toksik, tidak ini dengan Anda. Tapi sekali dia senyum berikan Anda, apalagi yang diberikan itu sesuatu yang Anda harapkan begitu, langsung bisa berubah itu pandangan Anda terhadap dia. Iya tak? Dan kita itu lebih senang dengan orang yang royal walaupun dia jahat. Iya tak? Kita kan milih dia. Ya contohnya saat pemilu, tiba-tiba kemudian dia memberikan serangan fajar, amplop lebih besar daripada yang lain. Padahal yang lain ya sama-sama memberi juga, tapi dia baik, suka memberi. Tapi ini dalam hal ini serangan fajarnya lebih tebal, maka dia bisa milih. Itulah manusia. Mudahnya penglihatan kita itu berubah. Maka kalau kita kemudian berbuat baik karena mencari ridha manusia, terlalu konyol bagi kita. Nah ini. Jadi amalnya itu suci lillahi ta'ala di sini. Berasal dari hati yang bersih, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, di dalam tasawuf, amal yang zakih adalah buah dari ma'rifah. Dari pengenalan yang mendalam terhadap Allah dan dari rasa cinta, mahabbatullah, cinta yang menggebu, yang kemudian diimplikasikan di dalam loyalitas kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar kewajiban ritual. Nah, di dalam makom ikhlas, amal itu menjadi bentuk ekspresi cinta, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar tugas. Nah, beda toh kalau kita sholat, zakat, puasa, yang betul-betul karena itu ekspresi cinta kita kepada Allah, wafa tadi itu, mahabbatullah, tentu akan berbeda kualitasnya kalau itu sekedar kewajiban. Nah ini. Nah, kira-kira kalau dirangkum begini, ya. Jadi cirinya wafi, setia,
makna tasawufnya adalah istiqomah di dalam cinta dan pengertian. Dampak ruhaninya itu tidak pernah berpaling, tidak pernah selingkuh dari Allah gitu ya. Nah ini zaki, hati yang cerdas, itu hati yang bersih dan memiliki ketajaman secara batiniah. Maka dampak rohanianya kemudian dia mudah menangkap isyarat-isyarat ilahiyah dalam wujud firasat tadi. Lalu kalau amalnya zaki, suci, maka amalnya itu murni ikhlas lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah semata. Sehingga dampaknya adalah semua amal yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan, itu adalah ekspresi dari cintanya kepada Allah. Bukan mencari ya pandangan manusia terhadapnya. Nah ini Bapak Ibu ya, yang bisa coba kita sampaikan terkait dengan 3 kualitas utama yang lain dari Al-Arif Billah. Jadi ya, makalah ini menekankan bahwa ma'rifatullah bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi di situ ada transformasi, perubahan ya, menjadi lebih baik dalam hal apa? Komitmen, kesetiaan, wafa, kejernihan hati ya, qalbun zaki, lalu kemudian amal ya, ada transformasi perubahan yang lebih baik di dalam amal kita. Ya, amalun zakiyun tadi. Seorang arif adalah pribadi yang utuh secara spiritual, yang hidupnya menjadi cermin dari kehadiran ilahiyah. Nah, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.